Oke, udah di-record sekarang. Aku ulangin nggak tadi kata-kata yang tadi? Nanti kalian biar bisa nonton di YouTube ya. Oke, text purpose itu kayak yang tadi yang ada yang jawab tuh artinya adalah tujuan penulis. Kenapa penulis nulis ini? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Kalau author tone itu adalah tadi aku ngomong apa ya tadi? Sudut pandangnya penulis. Nah, sudut pandangnya penulis dia itu apakah dia critical ataukah dia menceritakan ini secara objektif atau secara neutral. Nah, itu yang nanti kita bakal pelajarin di sini. Ini nih di UTBK banyak banget karena dia tuh masuknya analyzing text ya, kayak yang kemarin ada yang ikut kelasnya kayak Gevira nggak? Itu dijelasin tuh di situ tuh analyzing text kayak apa. Nah, ini ada teks yang nggak panjang kan? Tuh, coba 3 paragraf doang loh. Nggak panjang ya kan? Kayak kemarin ada yang nanya, tuh Kak, gimana kalau misalnya teksnya panjang itu gimana sih caranya biar gampang ngerjainnya? Tips yang kemarin aku bilang adalah kita baca dulu soalnya, baru kita baca teksnya. Kenapa? Supaya kita bacanya ini nggak sia-sia. Nggak baca asal banyak paragraf, tapi kita nggak ada yang kita butuhkan sebenarnya untuk jawab soal itu. Makanya kita baca dulu ya. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaan ini pertama adalah, what is the author's purpose in writing this text? Apa tujuannya penulis dalam menulis teks ini? Oke, ini teksnya lumayan panjang. Aku kasih kalian waktu 1 menit dulu deh buat baca ini. Bisa dong 1 menit. Ini timer kenapa? Strategi. Ini tentang flooding ya, banjir. Aku nih anak PWK, aku belajar juga nih hal-hal kayak gini. Ayo dibaca. Karena kalau misalnya tadi kita pertanyaannya kan teks propose, jadi kita harus tetap baca semuanya sih. Karena kita nggak bisa nyimpulin tanpa kita baca semuanya. Oke, udah belum? Aku harap udah. Soalnya timernya udah bunyi, udah 1 menit. Oh, aku kebanyakan ini ya, kebanyakan ngomong. Kalian jadi nggak konsen lagi bacanya. Aduh. Jadi deh, kita langsung aja nomor 1. What is the author's purpose in writing this text? Oke, kayak biasa, aku biasanya selalu ngasih waktu buat kalian jawab di kolom komentar ya. Jawab dulu dong, 30 detik nih dari yang udah kalian baca aja tadi. Kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Ayo. A. Ada yang jawab A. Ayo yang lain. Ayo dong, jangan takut, jangan malu. Jangan takut, jangan malu. Jangan takut, jangan malu. C, ada yang jawab C, ada yang jawab A. Ayo teman-teman. Ini salah nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar. Aku juga sama-sama belajar. 3, 2, 1. Oke, aku tadi lihat banyak yang jawab A ya. A itu apa sih? What is the other purpose in writing this text? Apa tujuan penulis dalam menulis teks ini? Di sini ya, kita baca dulu. Strategic flooding is a highly risky tactic. Dia nih dari awal aja dia udah menyatakan kalau strategi flooding ini adalah highly risky tactic. Berarti dia dari awal nih kayaknya udah mengkritik nih, dia udah kritik strategic flooding ini. Dia udah menyampaikan, autornya itu udah menyampaikan ketidaksukaannya sama strategic flooding ini ya. Berarti ini teks ini negatif untuk strategic flooding ini. It can only be successful if there's a well thought out backup plan and a plan for fast repairs. Oh, jadi autor ini menyatakan ini tuh cuma bisa berhasil strategic flooding kalau misalnya ada backup plan. Kalau nggak ada backup plan ini gagal nih. Berarti dia udah sinis banget lah, dia negatif banget lah sama strategic flooding ini. Terus flood can result in loss of life and
Homes and businesses, dia menyatakan kerugian-kerugiannya banjir, terus bla 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 bla. During the 80 years war, di sini dia nyampein contoh ya, sebuah contoh adalah pas di 80 years war as the Spanish army fought and recaptured territory in what is now northern Belgium and southwestern Netherlands in the late 16th century. The Dutch rebels, led by William of Orange, decided to use the low-lying, flood-prone landscape to their advantage. Oh, jadi pas 80 years war ini, Spanish ini menerapkan strategic Spanish Army ini menerapkan strategic flooding untuk wilayah Northern Belgium. Nah, di sini menurut penulis nih, wilayah yang dikasih strategic flooding ini akhir-akhirnya itu the area nih flooded. Banjir, malah banjir. Ini dia ngasih contoh yang mendukung pernyataan dia di awal kalau ini tuh highly risky tactic. The plan got completely out of hand tuh. The plan got completely out of hand. Jadi rencananya William of Orange ini untuk melakukan strategic planning ini out of hand, gagal, ya. Nah, kalau dari pertanyaan ini, what is the outer purpose in writing this text? Tadi dia jawab A ya, to raise question about the advantages of using strategic flooding. Apakah betul di sini dia tidak menyerahkan jawaban kepada pembaca? Dia dia itu memaksa pembaca untuk berpikir sama seperti dia, untuk berpikir negatif tentang strategic flooding ini. Karena dia nggak menyampaikan hal-hal positif juga tentang strategic flooding. Jadi dia nggak membuat pembaca ini untuk memberikan pendapatnya sendiri. Enggak. Dia ini cuma memberikan kepada pembaca, ini loh pendapat saya. You have to follow this gitu. Jadi yang A ini salah ya, nggak benar. Ini nggak betul. Nah, kalau yang B, to provide practical information on disaster management, enggak ya, udah jelas enggak ada sama sekali yang menyatakan solusi dari solusi dari author ini, nggak ada sama sekali. Jadi salah juga. Yang C, to present new research finding on security and defense. Enggak juga, dia nggak ngebahas security and defense sama sekali ya. No. Kalau yang D, to share a word of advice for successful strategic flooding. Enggak, dia aja sinis banget sama strategic flooding. Dia nggak ngasih nih sama sekali advice untuk strategic flooding. Jadi jawabannya salah juga. Kalau yang E, nah ini baru, to argue for certain lines of action on flood control. Karena dia ini dari awal, karena dia dari awal udah sinis banget sama strategic flooding. Oke, Muhammad Raisa mau nanya. Enggak kepicik, Kak. Pencet, ya udah. Apa? Ada nomor 2 ternyata. Ada nomor 2 ternyata. The tone of the other is best described as. Tadi kalian udah baca kan, berarti pasti bisa menyimpulkan ini. Outer tone-nya kira-kira apa nih? Kira-kira apa nih? Kan tadi aku udah jelasin juga ya. Kalau misalnya ini penulis nih nggak suka sama strategic flooding, dia nih ada ininya, ada emosi dia di dalam teks ini nih, ada kesan-kesan yang negatif tentang strategic flooding. Bagus. Pinternya Pul. Upset, dia nggak suka ya sama strategic flooding ini. Itu outer tone tuh itu. Hal yang kalian tuh nggak bisa lihat tapi dapat dirasakan. Kayak cinta. Asik. Ini apa sih yang atas nih? Disastrous. Ini artinya apa sih? Artinya adalah terrible. Buruk. Kacau. Ini deh. Nah, oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini tentang soal teks ini? Oke ya. Oke, kita lanjut aja teks yang kedua. Ini panjang. Oke, aku zoom out deh biar kalian kelihatan. 75 deh. Nah, kebaca nggak kira-kira? Kecilan nggak? Udah pas, Kak. Pas. Oke, pas. What
is the tone of the paragraph? Ini ada yang kedua lagi nggak soalnya? Ntar ketinggalan lagi. Oh, ada author main purpose juga ya, ada ya. Dua, jadi ada main purpose sama tone, sama kayak tadi. Oke, aku kasih kalian waktu 1 menit dulu deh untuk baca soal ini, sama kalau yang udah tahu jawabannya langsung aja bikin di kolom komentar. 1 menit mulai dari sekarang. Oh, ini clever ini. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, mantap. Dia udah jawab nih. Serius, ini yang jawab ini buat itu, buat yang nomor 3. Asli, keren banget dia bisa jawab. Udah pada jawab nih. What is the other tone of the paragraph? Ini perlu aku kasih waktu 30 detik lagi buat ngerjain gak nih kalau kayak gini? Ini udah kejawab sama kalian. Ya udah deh. Aku jelasin aja deh. What is the tone of the paragraph? Nanti yang kedua baru aku nanti kasih waktu. Soalnya kalian belum lihat pilihannya kan. Jawabannya banyak C, 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 C. Ada yang D. Ada yang B. What is the tone of the paragraph? Kita lihat di sini ya. Di sini ini itu ceritain tentang oke. Jadi ini ada penelitian terbaru kalau ternyata animals itu juga bisa loh punya intelijen. Karena selama ini tuh yang dianggap punya intelijen tuh makhluk hidup yang punya intelijen tuh cuma manusia. Tapi ternyata ditemukan sebuah penelitian baru kalau elephants juga bisa. Elephants to show their intelligence. Nah, elephant ini juga bisa menunjukkan intelijennya. Ini adalah penelitian terbaru. Oke. Terus di sini kalau kita lihat-lihat dia cuma ceritain kalau elephants ini bisa punya intelijen ya, dia nggak menunjukkan ini dia ya. Apa dia emosi dan sudut pandang pribadi dia di teks ini. Kalau gitu jawabannya yang sudut pandang dia di sini nggak menunjukkan itu nggak ceria, nggak apa, kritikal juga nggak mungkin karena dia nggak mengkritik ini, nggak kayak yang tadi ya. Empatik itu juga emosi kan, nggak juga. Indifferent juga enggak ya. Jadi yang benar adalah objektif. C. Nah, aku juga mau tunjukin di sini ada beberapa ciri-ciri teks yang objektif. Karena nanti kalian ini bakal banyak banget nemuin teks-teks objektif. Ini aku susah nulis kayak gini, aku gedein. Nah. Bentar. Aku tadi mau jelasin indifferent, tapi aku lupa indifferent itu artinya apa. Bentar, aku nyontek dulu dikit. Indifferent. Oh, indifferent itu artinya cuek. Oke, enggak juga ya, karena cuek itu emosi. Jadi apapun yang emosi di teks ini tidak berlaku. Karena di sini nggak menunjukkan sudut pandang penulis sama sekali. Dia cuma menceritakan kalau gajah juga bisa berpikir loh. Gitu. Oke, ada beberapa ciri-ciri teks yang objektif. Yaitu yang pertama adalah dia itu biasanya sentences-nya nih kompleks. Complex sentences. Dia nih biasanya menggunakan ya kayak penelitian gitu lah, kayak fakta-fakta terbaru, fakta-fakta menarik. Nah, itu tuh teks yang objektif, nggak kanan, nggak kiri, dia di tengah aja. Dia cuma menyampaikan apa adanya.
Complex sentences. Terus yang kedua itu dia itu higher vocabulary. Higher vocab. Jadi dia itu vocabulary-nya ini yang bahasanya itu tinggi-tinggi. Kalau di sini kita lihat tuh mana ya? Nih kayak altruism itu artinya apa? Coba kan bahasa yang bukan manusia awam ngerti gitu lah. Yang biasanya peneliti-peneliti atau apa atau ahli-ahli bahasa itu tuh yang anak-anak sastra Inggris yang gitu-gitu tuh biasanya teks objektif karena dia kan menyampaikan tuh fakta ya, jadi fakta penelitian, fakta apa, jadi dia tuh biasanya bahasanya tuh agak ribet-ribet gitu teman-teman. Terus yang ketiga adalah dia ini biasanya dilihat dari third point of view. Jadi kalian tuh nggak bisa nih ngerasain keberadaannya si author ini di sini karena dia tuh kayak nggak ada gitu, kayak hilang aja. Kalau misalnya teks yang tadi kalian bisa kan ngerasain emosinya si orang itu sama strategic coding. Kalau ini tuh nggak bisa karena dia nggak ada di sini. Dia cuma menyampaikan pure. Terus yang terakhir itu biasanya selalu disertai dengan rational reason. Alasan yang rational. Karena sekali lagi dia itu adalah teks yang berbasis fakta, yang berbasis penelitian. Jadi dia selalu harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional. Oke, terjawab ya. Ada yang mau nanya dulu nggak sampai di sini? Nomor 3. Lanjut aja deh. Lanjut aja deh. Nomor ini dulu baru nanti aku tanya ya. Nomor 4. Aku kasih waktu 30 detik lagi buat ngerjain soal ini, teman-teman. Ayo, ayo, ayo. Udah ada yang jawab tuh. Udah ada yang jawab. Kak, indifferent tadi apa? Aku lupa. Indifferent itu cuek. Cuek. Aku maaf ya, aku nggak tulis bahasa Indonesianya di sini. Karena aku inget ada guru bahasa aku tuh bilang kalau misalnya kita belajar sesuatu bahasa, jangan tulis bahasa lain di catatan kita. Saya kalian belajar bahasa Inggris, ya tulisnya bahasa Inggris aja. Belajar bahasa Perancis, tulisnya bahasa Perancis aja gitu. Atau itu kind of help me sih. Oke, 3, 2, 1. Kalian tadi lupa jawab ya. Tadi tuh akan ngomong sih jadi nggak jawab nih. A, C. Define animal intelligence. Ada juga yang jawab provide explanation of animal. Ini ditanyain tuh apa sih? Second paragraph. Oh, second paragraph. Kita ke second paragraph sekarang. Second paragraph adalah ini ya. Ini ya sih. Iya ini. Ini beneran second ya? Loh, kok ini beda? Bentar. Kok aku beda ya? Coba. Kalian tadi jawabnya itu untuk second paragraph apa semua paragraf dah? A sama C gitu. Kok aku malah yang ini coba? Malah paragraf ke berapa itu? Keempat. Oh enggak, benar. Oke. Second paragraph tuh yang ini ya. Most contemporary and iya benar. Most contemporary ethologists view the elephant as one of the world's most intelligent animals. With a mass of just over 5 kilograms, an elephant brain has more mass than that of any other land animal. In addition, elephants have a total of 300 billion neurons. Elephants' brains are similar to humans in terms of general connectivity and areas. The elephant cortex has as many neurons as a human brain. Wow, ternyata otak kita mirip sama otak gajah ya. Keren. Hebat gajah itu.
Kalau misalnya kita lihat sini, the other main purpose in writing this paragraph is to, jadi tuh tadi itu dia menceritakan bukti-bukti ya. Di paragraf kedua itu tempatnya bukti-bukti para peneliti ini dalam bisa mengatakan kalau elephant punya intelijen yang sama kita, itu buktinya itu loh di paragraf 2. Nah, berarti A udah jelas nggak mungkin, karena dia nggak define lagi, dia udah menyertakan bukti ya. Aku bikin. Nah, kalau B, persuade the readers to love and protect elephant. Enggak, karena dia menceritakan bukti, bukan untuk merayu pembaca. Kalau yang C, nah inilah yang benar nih, provide an explanation of elephant's intelligence. Nah, C, karena dia tuh tadi udah menjelaskan bukti-bukti di sini. Most contemporary anthologies view the elephant as one of the world's most intelligent with a mass more. Nih, dari sini aja nih udah bukti nih. Buktinya adalah elephant's brains. Nih, ini aja udah bukti nih. Terus di sini juga nih 300 billion bukti. Ini juga nih elephant's cortex has as many neurons as human brain bukti. Nah, makanya jawabannya yang C. Tadi ada yang jawab yang C gak ya? Aku lihat. Ada yang jawab yang C. Mea, kamu pintar. Hebat, hebat. Ada yang jawab yang A juga. Nggak apa-apa. Hebat, hebat. Semua hebat. Nggak ada yang nggak hebat. Ini terjago, semua jago. Apa banget sih? Yes, yes. Oke, kita ke teks yang ketiga. Waduh, panjang banget ini. Aku zoom out seberapa gede nih. Nah, gini kali ya. Nah, di sini ngintip dulu ada nggak? Oh, cuma satu. Cuma satu. Soalnya adalah the author attitude. Attitude ini sama tone juga ya. Attitude itu artinya attitude itu bentar. Sikap. Attitude itu sikap. Nah, attitude itu sikap. Jadi gimana sikapnya penulis kepada teks ini? Ini tuh sama kayak tone. Kita baca dulu teksnya. Ini panjang banget. Aku kasih kalian 1 menit 30 detik deh. Aku nggak nyangka ada teks panjang ini. Kaget kira bikinnya panjang-panjang banget, teman-teman. Oke. 1 menit 30 detik. Cari author's attitude. Aku izin minum dulu bentar. Kalian juga kalau misalnya makan, minum, boleh ya. Santai aja, bahasa Inggrisnya santai, santai. Nah. Bunyi lagi. Oke, ada yang dijawab belum? Belum ya? Oke, nih pilihannya nih, aku kasih lihat. Nah, kalian udah lihat pilihannya? Coba 30 detik. Jawab apa aja. Apa aja, bukan apa aja. Jawab opsinya ya. Jangan jawab yang aneh-aneh. Jawab apa aja. The author's attitude towards the passage. Placid itu... Oh. Ih, sepi loh. Susah ya materi ini ya?
Iya nggak sih? Kalian ngerasa susah apa gimana? Maaf ya, emang UTBK itu kejam. Oke, ada yang jawab satu. B. Oke. Kita lihat sama-sama. Maybe. Oke. Oke, apa aja boleh kok. Kita lihat sama-sama di sini. Pasti artinya apa sih? Ini artinya adalah susah. Adalah calm. Kalau exaggerated ini artinya adalah overstating, lebay. Overstating, lebay ya. Kalau convincing, tahu dong, meyakinkan seseorang untuk mengikuti apa yang ininya lah. Terus kalau itu optimistic, tahu juga. Neutral, tahu juga. Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini, a new study that says the health and well-being benefits of swimming has been released today by Swimming England. The report showed that the unique benefit of water makes it the perfect place for people of all ages to exercise. Nggak apa-apa kalau salah tahu. Nickerson. Oh, ini kayak tadi ya. Dia ini tuh menyampaikan ini tuh fakta karena dia menyertakan berbagai bukti nih, kayak yang tadi kita ngomong, yang tadi kita lihat kan. Ada pendapatnya si Jake Nickerson, ada yang pendapatnya Jake Nickerson doang ya? Iya nih, kayaknya nih ciri-cirinya sama yang tadi nih. Dia ini menyertakan bukti, banyak banget bukti nih di sini nih. Nih, the report di sini nih, reportnya. Mana sih? The unique properties of water means nih, dari sini juga udah bukti. Terus mana lagi? Untuk mendukung pernyataan yang awal, yaitu pernyataan yang awal adalah di sini aja, dari sini aja udah bukti nih, a new study. Ini aja udah bukti nih, teman-teman. A new study, terus ini di unit, pokoknya ini udah bukti deh. Udah, ini kayaknya sih objektif banget. Tapi di sini nggak ada nih pilihan objektif. Ya udahlah, kita pilih yang deket-deket aja sama objektif, yaitu yang D, neutral, karena dia pertama dia nggak menyampaikan sama sekali pendapat dia tentang teks ini. Kalau ini tenang, lebay, convincing, optimistic, itu kan emosi semua ya. Emosinya si penulis ini. Dia ini menuliskannya secara tenang, secara apa. Tapi dia di sini nih neutral. Dia di sini nggak convincing tadi apa? Convincing itu meyakinkan, merayu, sama kayak tadi tuh apa tadi ada teksnya di sini. Persuade. Nah, persuade sama kayak itu. Di sini dia tuh nggak menyampaikan hal itu sama sekali ya, teman-teman. Dia tuh cuma menyampaikan kalau ini nih faktanya nih gini nih, ini penjelasannya si Jake Nickerson nih gini, penjelasannya health and well-being benefit itu kayak gini. Nah, itu jawabannya yang D. Jawabannya yang D. Gitu ya, teman-teman. Ngerti nggak? Ada yang mau ditanyakan? Karena habis ini coba habis ini ada apa? Habis ini kita receh-recehan lagi. Paham, Kak? Oke, kalian manis banget hari ini. Hari ini adalah, habis ini adalah 5 minutes break dari aku. Hari ini sama, kalian bakal tebak-tebakan lagi. Maaf ya, kalian harus melalui semua ini. Tapi, ayo. Take it all with me. Oke, guess this animal's name in English. Nah, animalnya ini. Tapi hari ini aku bakal ada yang beda. Aku, kalau kalian bener.
Aku bakal nyanyi. Ini kayaknya bukan hadiah buat kalian, tapi malah hukuman ya. Kalian harus dengar suara aku ya. Ayo, makanya kalian jangan bener. Kalian jangan bener makanya. Ayo, guess this animal name in English. Kira-kira apa sih? Apa sih? Datang apa? Pokoknya dia itu goreng. Coba aku lihat di sini. Oke. Kelinci. jangan seuzon. Kalian tuh jangan seuzon. Jangan curigaan lah anak itu. Jangan gitu. Ayo. Kalau kalian menang, kalau kalian ada yang benar, aku bakal pede banget suara lo ya. Yes. Buffalo. Nggak mungkin Buffalo lah. Pokoknya dia itu, ya kayak tadi aku bilang, dia itu ini bercorak. Bercorak, cicak. Bercorak. Cicak apa toke itu mah. Lain. Hah? Badak? Zebra. Peacock? Aduh, jerapah sih, jerapah. Jerapah gak sih? Monyet. Ini nih langsung aja kita buka. 3, 2, 1. Bener zebra dong. Aduh. Masa aku nyanyi beneran sih di sini? Yeay, ayo nyanyi. Aku gak nyangka kalian bener loh. Kan hewan bercorak banyak. Ada sapi. Coba. Ada sapi. Ada toke. Tadi banyak. Ih, kucing juga ada. Kucing oren. Ih, kalian nih bener-bener deh. Yaudah deh. But I'm a girl with my words. Oke, aku bakal. Maaf ya. Ini kalian tuh harus. Aduh. Ini bukan hadiah malah buat kalian ya. Ini malah hukuman buat kalian yang harus dengar suara aku. Bakat superstar keluar. Dan di record. Kalian record masukin SG lagi nih orang-orang. Kak, hello future, Kak. Jangan nih. Jangan. Ntar Adima ngeliat, ntar aku dimarahin. Ya, penyanyi. Hello future, Kak. Hello future. Kenapa? Nyanyi Hello Future, Kak. Itu lagu apa? Lagunya NCT Dream. Aku bukan K-popers Kalista. Aku tadi udah bilang. Aku gak tahu itu apa. Ya dong Kak, nyanyinya. Tapi background kakak kamar doyong. Background belakang. Aku aja baru kenal Doyong tuh tadi dikasih tahu temen aku loh. Aku tuh nggak tahu, Instagram nggak tahu Korea. Doyong ganteng loh, Kak. Iya tadi dia kasih lihat fotonya. Ini Has Doyong. Oh iya, cakep juga ya gitu. Aku udah nyiapin lagu di sini. Maaf ya. I make enough mistakes. And it feels like she's the only one that hears the thing I say. So if for any reason there's some miscommunication, oh, I'm lying to her face. My maturity is like a habit in the way, 'cause I can barely breathe and I don't know how I'll explain myself this time. You see, it wasn't a case of this time. But why can't I be any other boy that doesn't need a hand in love? Someone that I will trust. But how did I fail to give you all the love that you deserve?
But I don't mind if you hate me, 'cause baby, if I were you, I would probably hate me too. I say that I don't mind if you hate me, 'cause baby, if I were you, I would probably hate me too. Yeay! Keren Kak, keren banget. Udah ya. Aduh. Coba aku nggak nyangka kalian bisa jawab loh. Tadi ada yang nanya lagunya apa nih, Rex Orange County, judulnya Anta itu. Tahu nggak sih kalian Rex Orange County itu lagu Keren apa? Kak, ikut Indonesian Idol. Wih, jangan dong, ntar aku dieliminasi baru datang doang. Dari jauh udah. Go. Oke, Master Chef. Ih, nyanyi kok Master Chef orang. Aduh, nyanyi kok Master Chef sih. Kalian aja Hell's Kitchen. Oke, kita lanjut ya. Tadi aku tuh udah buka gini karena materi selanjutnya tuh lumayan udah relax lah. Karena cuma satu-satu doang pertanyaannya. Oke, kita konsen lagi. Ini teksnya kita bikin 75. Nah, ini mah sama kayak tadi panjang ini bisa 1 menit. Oke, 1 menit. Baca dulu soalnya ya. Tadi pertanyaannya belum aku liatin. Pertanyaannya adalah what is the other's attitude towards the topic of the aku masih shock dia aku nyaji of the passage. Oke, lihat author's attitude ya kayak tadi. 1 menit mulai dari sekarang yang udah baca. Ini gampang sih sebenarnya. Nggak perlu banyak baca, sebenarnya ini udah kelihatan dari ini juga. Ayo dong, usaha dulu dong. Kalian pasti bisa kok. Pasti. Mau nggak mau harus bisa. Tiga, 2, 1. Oke, habis waktunya. Kan tadi aku bilang ini gampang, kenapa? Karena ini udah jelas-jelas nih kita lihat nih. Ini tuh udah jelas-jelas penelitian ya nggak sih? Sugar impacts your white blood cells by tuh udah kata-kata high vocab banget nih. White blood cells, terus apa lagi nih? Ya ngomongin fakta-fakta penelitian semua lah, ya nggak sih? Ya nggak? Udah jelas-jelas jawabannya yang ini kok kebalik. D sama B-nya kebalik. Jadi yang jawab B kalian. Yang nomor 2 ya, objektif. Jawabannya adalah yang ini. Buat yang nggak ngerti, tadi kan dari awal aku udah jelas. Tadi yang aku kasih ciri-ciri teks objektif itu kan udah ada itu tuh. Kalau misalnya teks objektif itu harus dengan bukti, terus harus dengan high vocab, terus complex sentences. Nah, kalau kita lihat dari sini nih, kita analisa ini dari sini nih. Udah ada vitamin C. Vitamin C itu kan dia kata-kata ilmiah ya nggak sih? White blood cells. Ilmiah. Ini ilmiah. Tuh, udah ilmiah semua. Berarti udah jelas jawabannya yang objektif. Kalau yang ini kan semua nih berdasarkan perasaan nih. Considerate, confident, serious, persuasive. Udah perasaannya penulis ya. Ini materi kelas berapa, Kak? Ini itu. Aku minta maaf banget sama kalian, tapi kalian itu ini nggak akan ada di mata pelajaran sekolah karena ini UTBK. UTBK itu kalian belajar mandiri. Nggak sama sekali. Aku tuh kayak ngerasa, aduh, kenapa sih ini nggak pernah diajarin dari pas kita SMA, SMP tuh nggak pernah diajarin hal-hal kayak gini tuh. Nggak pernah ada. Kenapa ya?
Kalau TBK tuh soalnya kayak gini. Makanya kita belajar bareng-bareng di sini supaya kita curi start duluan gitu. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Ini pendek nih. Tapi 2 soalnya ya. The purpose of this passage sama the tone of this passage. Oke, ini soalnya pendek banget. Bikin 100 aja nih udah bisa. Nah. Baca dulu yuk teksnya yuk. 1 menit ya. Kayak tadi. Amat sih ini teks. Bisa baca. Aku dulu pas SMP tuh diajarin baca cepet sih. Jadi aku kayak udah, Kak dia kuliah di mana? Aku kuliah di Undip. Hai Kal. Kalau kamu mau masuk Undip ntar bisa nanya-nanya ke aku. Gaya banget sih. Oke, 3, 2, 1. Timernya ini ya, ngagetin. The purpose of this passage is to... Buat apa nih kira-kira purpose-nya? Udah ada yang jawab belum? Aku bikin 30 detik lagi deh. Kekencangan Kak. Iya, maaf. Aku tuh budak anaknya. 30 detik mulai dari sekarang. Ayo, kan tadi kalian udah baca nih. Ayo dijawab dong. Dijawab dong, dong. Yang bisa nggak? B. Ini agak tricky sih sebenarnya. Aku juga sampai, maaf ya Raisa, kamu harus dengerin suara alarm itu lagi. Bentar, tadi ada yang nanya. Oke. C. Jawab C banyak. Ini agak tricky, sumpah. Ini aja aku sampai berdebat sedikit sama Kak Gevira buat jawab ini. Tapi dia memberikan sudut pandang dia. Kita analisa satu-satu dulu optionnya. Convince readers that nature is harsh in reality. Ini salah, karena dia ini nggak spesifik ya. Ini cuma omongan di awal doang kalau nature is harsh. Tapi intinya itu adalah membahas tentang caterpillars yang juga kanibal ternyata. Caterpillars juga bisa kanibal ya. Nah, ini berarti salah nih ini. Oke, yang B adalah educate readers not to judge her before hastily. Hastily ini artinya secara terburu-buru ya. Ini juga salah karena nggak ada sama sekali si author ini menyarankan readers untuk nggak menjudge itu. Yang C adalah describe the effect of cannibalism among plant-eating animals. Nah, aku juga tadinya mau jawab ini. Tapi Kak Gevira ini nih jelasin ini. Efek, di sini ada tulisan efek. Ini kan dia nggak menjelaskan efeknya di teks ini. Dia cuma menjelaskan bagaimana caranya, kenapa caterpillar bisa saling kanibal. Di sini coba kita lihat. Mana sih? Nah, ini nih. Caterpillars nih kanibal karena all food source taste terrible. Nah, nih. Taste terrible-nya kenapa? Bentar ya, Nia. Taste terrible-nya kenapa? Taste terrible-nya karena tumbuhan-tumbuhan mengeluarkan chemical flare untuk melindungi diri mereka karena mereka kesakitan dimakan caterpillar, jadinya mereka
mengeluarkan rasa pahit ke daunnya supaya si caterpillar ini nggak jadi makan mereka. Nah, karena semua daun terasa pahit, lama-lama caterpillar saling memakan dirinya sendiri. Di sini, kalau aku lihat sih, di sini nggak ada sama sekali yang menyatakan efeknya dari mereka saling memakan ini. Apakah efek kepada ekosistem, ataukah efek kepada si daun sendiri, atau efek kepada caterpillar? Ya enggak, dia cuma menjelaskan kok bisa caterpillar saling memakan dirinya sendiri? Kenapa? Sebabnya apa? Nah, itu yang aku terlewat juga. Jadi jawabannya bukan yang C, tapi jawabannya adalah yang D. Bentar. Nah, jadi jawabannya ini bukan yang C, jawabannya adalah yang D. Karena seperti yang aku jelaskan tadi, si teks ini cuma menjelaskan explain how caterpillars can behave uncharacteristically. Gimana? Kenapa caterpillar bisa kayak gitu? Kenapa bisa saling makan satu sama lain? Padahal kan dia herbivora. Nah, itu makanya jawabannya yang D. Itu dia trikinya di situ tuh. Aku juga sempat ketipu di situ. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Ada yang masih bingung mungkin? Ya, hati-hati ya nih sama kata-kata ini. Describe the effect. Itu tuh. Makanya harus teliti kalau baca tuh. Oke, ada yang nanya nggak? Nggak ada, Kak. Oke, kita lanjut ya. Masih ada nomor ini nih. The tone of this passage is... Ayo, ada ya nggak sih yang tahu ini jawabannya apa? Nggak usah pakai timer deh. Langsung aja coba. C. Hebat. Nice. Kenapa? Yang C karena di sini udah keras, udah kebaca ya hal-hal yang bikin ngantuk bacanya. Karena kata-katanya ini sangat-sangat inilah kompleks lah tulisannya ini. Bahasa-bahasa researchers banget, bahasa-bahasa peneliti banget. Jadi jawabannya yang C, objektif. Oke, mantap, hebat teman-teman. Udah pada bener semua nih sekarang nih. Keren. Lanjut, kita ke soal nomor sekian. Aku nggak pernah nulis nomor ya, aku baru nyadar aku nggak pernah nulis nomor soal. Kita ini ada berapa? Ini satu soal. Oke, satu soal. What is likely the other's motive in writing? Ini sama ya kata-katanya kayak other purpose. Jadi di sini tulisannya adalah other's motive. Motifnya penulis ini untuk menulis ini. Yuk kita baca lagi nyok. 1 menit ya, mulai dari sekarang. Nah, jauhin deh dari kalian biar kalian gak terlalu kencang. Nah. Tadi ada yang nanya ya, kalau mau nanya-nanya soal Undip gimana. Aku ada IG, jadi IG aku kayak ada di IG-nya Terjago juga ditulisin di IG aku, kalau nggak salah. @lainar. Wah, aku tulis lah. Nanti aja di akhir ya aku kasih tahu. Kalau ada yang mau nanya soal Undip, boleh banget. Nanti ya di akhir aku kasih tahu. Sekarang kita belajar dulu. Tiga, 2, 1. Nah, tuh suara timernya udah mulai bersahabat ya sama kuping. Oke, what is likely the other's motive in writing the passage? Kalian tadi udah baca. Nah, menyimpulkan saja nih sekarang. Kira-kira kenapa sih yang bisa bikin si autornya jawab kayak gitu? 30 seconds. Ini HP kenapa?
Ayo dong jawab lagi dong. 30 detik mulai dari Cekalang. Alay. 30 detik teman-teman. Mari kita jawab. What is the other motive? Ada yang bisa nggak? Ini kepanjangan ya kali ya buat kalian ya. Dulu, maaf ya. Oke, karena ada yang jawab, aku bahas aja ya. Jawab D. Aku bahas aja. Kita analisa opsinya satu persatu lagi. B. Betul loh. Hebat loh. Padahal aku ngasih waktu dikit banget. Kalian bisa jawab. Hebat. Mantap. Tapi buat yang belum bisa kita bahas dulu ya. Some employers haven't yet been open-minded about types of office supporting their workers. Oh my god, aku salah dong. Ternyata kalian belum betul sepertinya. Kita baca dulu teksnya. Ini tentang apa sih teksnya ini? Ini adalah open office. Aku mark up. Open office. Ini jadi penjelasan tentang open office. Yang pertama, open plan work environment where are no enclosed office room or wall cubicles for employees. Usually employees work in the same room. Oke, ini open office are believed to encourage better communication. Oke, ini berarti keuntungannya open office ya adalah encourage better communication and teamwork. Nah, ini dikasih tahu nih kerugiannya open office apa. Jadi nggak cuma positifnya open office, tapi dia juga menceritakan negatifnya open office ya. Terus di sini dia juga menceritakan close office. Tuh, nggak cuma open office aja. Close office nih keuntungannya apa? Di sini nih juga ada nih keuntungannya open office. Minimize distraction, allowing employees to work better. Tuh. Oke, tapi di sini juga diceritain ya kerugiannya close office tuh apa juga ada di sini. In close office, however, it's hard to supervise all employees. Oke, jadi ini teks cukup netral ya. Dia menceritakan kerugian open office, menceritakan kebagusannya open office, dia juga menceritakan kerugiannya close office sama keuntungannya close office. Jadi dari dua pihak nih si author nih ini. Oke nih. Berarti tujuannya apa untuk dituliskan ini teks? Some employers haven't yet been open-minded about types of office supporting their workers' comfort. Ini betul. Ya nggak? Karena ini teks nih hanya memberikan opsi kepada employers yang belum ngerti. Emang ada apa aja sih types of office di dunia ini? Perasaan yang gue tahu itu cuma close office doang. Nah, karena setelah baca ini, dia jadi tahu, oh ada juga tuh open office. Oh, kerugiannya ini kok. Oh, ini keuntungannya kok. Jadi ini teks ini membiarkan pembaca untuk memilih sendiri. Nyamannya dia itu apa? Nyamannya dia open office kah? Close office kah? Jadi jawabannya yang A. Nah, tadi banyak yang jawab yang B. People's tendency of considering types of office have shifted from open to close. Enggak ya, di sini dia enggak mengarahkan siapapun untuk untuk memilih close office ataupun open office. Kalau di sini kan dibilang people's tendency of considering, itu artinya orang-orang nih mulai berpikir untuk darinya open office kita jadi close office aja lah. Berarti dia condong ke kanan, condong ke kiri gitu ya. Ada kecondongannya. Tapi ini author teks ini nih sama sekali nggak condong kemana-mana. Dia hanya di tengah aja menyampaikan keuntungannya sama kerugiannya open office gitu. Kalau yang C, employees need to suit their capability to their work atmosphere. Ini dia sama sekali nggak menyuruh siapapun untuk memilih apapun. Kali lagi gue bilang dia nggak menyuruh siapapun untuk ngapain. Jadi dia ini hanya berdasarkan base fakta gitu aja. Kalau yang C itu dia nyuruh ya, employees kalian tuh harus nyesuaiin. Ini dia nggak sama sekali.
Kalau yang D, there is a misconception among workers about the difference of types of worksite. Enggak ya, ini sama sekali enggak ada debat. Enggak ada debat antara lebih bagus open office atau lebih bagus close office, enggak gitu ya. Jadi hanya fakta di tengah. Kalau modern people have decided their type of workplace. Ini juga bukan automotif, bahkan ini melalui pernyataan. Jadi jawabannya sekali lagi yang Oke, teman-teman, ada yang mau nanya dulu sampai di sini? Baca teksnya. Oke, ntar aku contohin ya. Nah, itu dong. 3, 2, 1. Oke. Selesai. Enggak, udah enggak kencang alarmnya. Tenang aja. Oke, tadi kalian udah baca, silahkan dijawab, ini soal terakhir. The author's purpose in writing this passage is to, apa sih tujuannya author dalam menulis cerita ini, teks ini? 30 detik lagi, teman-teman. Ayo. Hebat. Tiga, 2, 1. Yeay, sudah habis timernya. Ayo kita jawab ini. The author's purpose, bentar nih aku besarin dulu. The author's purpose in writing this text is, di sini kita baca dulu coba teksnya. The National Institute of Mental Health defines, menjelaskan stress as simply the brain's response to any demand. Given that definition, not all stress is bad. It is simply a response. How harmful it ultimately depends on its intensity, duration, and treatment. In general, there are 2 major types of stress. Oh, di sini aja. Jadi makanya kalian bisa gampang jawabnya ya, karena di sini aja dia udah menjelaskan 2 types of stress. Jadi di sini dia udah jelas-jelas kalau dia ini classify some types of stress. Nah, dia udah jelas-jelas classify some types of stress karena dari awal aja dia udah ngomongin tipe-tipe stres gitu. Terus di sini dia juga jelasin lagi. Ini ada chronic stress, terus dia ada toxic stress, terus ada ini nih, post traumatic stress disorder. Jadi dia ini di sini dia tidak mensuggest, dia tidak criticize, dia tidak nge-warning people, dia ini cuma pure, murni memberitahu orang-orang ternyata stres itu ada banyak tingkatannya, ada banyak jenisnya. Jadi nggak semua orang dibilang dia stres tuh, dia ini tuh, dia tuh orang stres gitu. Jadi ternyata stresnya ada banyak tipe-tipenya. Makanya si penulis bisa jawab makanya si penulis ini tujuannya hanya untuk classify some types of stress.
Nah, sudah teman-teman, kita udah berada di akhir soal. Tadi ada yang nanya ya, mana sih? Tadi aku lihat ada pertanyaan. Gimana caranya baca inti cerita bahasa Inggris walaupun tidak membaca semua teksnya? Aku pribadi, aku bukan orang yang bisa membaca. Aku bukan orang yang bisa baca cepet gitu terus langsung paham intinya apa. Enggak, aku tuh harus baca dari awal. Tapi aku tuh untuk mempersingkat waktu, aku tuh biasanya selalu menghindari mana nih? Ada nggak yang sesuai sama contoh aku? Ya, ini coba. Nah, nih, aku tuh selalu menghindari baca paragraf yang ada angkanya. Nih, kayak ini, 5 kilograms, 300 billion. Aku nggak akan baca itu. Aku nggak akan baca tahun sama angka itu, aku nggak baca. Kalau ada banyak pengertian, atau misalnya nanti di UTBK tuh banyak data-data, sekian persen, aku nggak pernah baca itu. Yang penting kalian hafal, oh di paragraf 2 tuh ada persen-persenan. Oh, di paragraf 3 tuh tahun-tahunan. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan mengenai itu, kalian langsung baca ke paragraf yang itu. Baca ke paragraf persen-persenan, baca ke paragraf tahun-tahunan. Karena udah pasti jawabannya di antara paragraf itu. Kalau untuk yang lainnya, kalian mending ingetin aja nih, kayak gini. The Old Myths, oh ini pembukaan nih. Ini pasti masih cerita soal awal-awalnya doang. Kalau ini, oh ini udah bukti-bukti. Oh ini udah ini, oh ini udah ini. Kalian bikin tagline sendiri di dalam otak kalian, paragraf ini ceritain ini, paragraf ini ceritain ini, paragraf ini ceritain ini. Terus kalian baca soalnya, kalau misalnya ada yang nanya tentang, oh dia mau nanya tentang bukti, oh berarti saya harus ke paragraf 2. Nah gitu. Oh dia mau tanya soal data-data, berarti saya harus ke paragraf 3. Baru kalian di situ bacanya tuh baru di situ gitu. Jadi nggak dari awal dibaca semua, tapi kalian tandain dulu. Ini paragraf ini tentang ini tentang ini tentang ini gitu. Itu jadi lebih cepat kalian untuk ngerjain soalnya. Kalau aku sendiri sih kayak gitu. Mungkin kalau misalnya tutor lain ada yang berbeda, kalian bisa nanyain ke Kak Gevira mungkin. Kak Gevira gimana tipsnya untuk Kak Gevira? Oke, aku udah selesai. Tadi ada yang nanya IG aku ya? IG aku tuh, ini aku tulisin di sini. Kalau teks objektif tadi ciri-cirinya apa ya Kak? Nanti aku sertain juga kok di grup tele. Tapi nih, kalau kalian mau SS dulu. Nah nih, objektif itu ciri-cirinya complex sentences, higher vocab, third POV, rational sama rational reason. Maaf ya tulisannya jelek ya. Tapi yang aku taruh di tele itu yang tulisannya bagus kok. Tenang, aku udah baca. Aku udah tulis ulang kok. Nih, aku tulis aja ya di chat. Kalau sasing itu masuknya sosum atau saintek? Masuknya sosum. Kalau kalian anak saintek mau masuk sasing, terpaksa harus pindah dulu. Harus belajar sosum dulu. Gak apa-apa. Bisa kok. Banyak teman aku tuh yang dari saintek pindah ke sosum, mereka bisa. Mereka aja bisa, masa kalian enggak. Kalian kan udah ikut terjago dari sekarang, nih pasti anak-anak pinter dong. Aku tulisin IG aku ya di sini ya. Nah, tuh. Yang mau ngechat nanya-nanya soal Undip boleh, tapi jangan nanya SBM karena aku juga keterimanya Undip tuh mandiri ya. Aku nggak keterima Undip SBM, aku mandiri. Oke, aku stop share sekarang ya. Oke. Aku ntar masukin IG-nya boleh? Boleh. Mau nanya-nanya, mau apa. Kalau kemarin tuh ada yang gitu tau, nanyain PR ke aku seneng banget. Aku suka jawab-jawabin kayak gitu. Makasih ya. Kalau kalian mau nanya PR, tanya aja di Telegram aku itu tuh. Aku kan juga ikut grup telenya kalian ya masing-masing. Tanyain aja PR kalian, gak apa-apa, aku jawab. Tapi jangan jam